Halo semuanya teman-teman BPT Gasmania. Perkenalkan, nama saya Alfian Anugrah. Selamat datang di program baru kami, Pojok Analisis. Selain menyalurkan bantuan sosial dari Direktorat Teknis, Kementerian Sosial melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Puslitbangkesos juga memiliki para peneliti yang bisa digunakan mereka untuk penelitian-penelitian di lapangan. Kalau kita bicara tentang penelitian, banyak negara maju itu karena mereka menguasai riset dan teknologi. Melalui riset, mereka bisa menyelesaikan masalah seperti pendidikan, hukum, bahkan masalah sosial, dan lain-lain. Di episode perdana Pojok Analisis kali ini, saya sudah berada di Gedung Cawang Kencana Kementerian Sosial. Saya akan bertemu dengan para peneliti Puslitbangkesos. Kita akan membahas sebenarnya sejauh mana sih peran hasil penelitian dalam pembuatan kebijakan di Kementerian Sosial. Untuk itu, mari teman-teman BPT Gasmania ikuti saya. Pandemi COVID-19 menghasilkan banyak permasalahan di berbagai sektor. Pendekatan ilmu riset dan penelitian di bidang sosial menjadi penting diintegrasikan dalam berbagai kebijakan yang akan diambil. Hal ini tentu bertujuan untuk menekan dampak sosial yang disebabkan oleh pandemi agar dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam Pojok Analisis kali ini, kami berkesempatan bertemu dan berbincang langsung dengan Bapak Ahmadi, peneliti utama Puslitbangkesos Kementerian Sosial. Jadi kita, karena ini lembaga atau kementerian, itu adalah tentang kebijakan sosial khususnya. Jadi setahun sebelum kita melakukan penelitian itu, kita undang unit kerja eselon 1 dari seluruhnya, dari penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan Linjamsos. Nah, kita undang dia, kita tanyakan di situ satu pertemuan, isu-isu apa yang perlu kita teliti ke depan. Berarti ada semacam kayak analisis kebutuhan gitu. Ya. Dalam menentukan penelitiannya, Puslitbangkesos melakukan brainstorming dan analisis kebutuhan penelitian. Hal ini untuk menyatukan sinergitas antara Puslitbangkesos dan Direktorat Teknis. Menurut Bapak nih Pak ya, sebagai peneliti, sebenarnya konstruksi riset dan kebijakan yang ideal itu seperti apa sih Pak? Jadi biar selaras gitu ya, Pak, antara penelitian dan kebijakan gitu, yang idealnya sih Pak, seperti apa? Dilihat dari latar belakang kita adalah studi semuanya. Nah, studi itu kita akan melihat yang diinginkan oleh unit kerja eselon 1 itu apa. Misalnya perbaikan pedoman, perbaikan petunjuk pelaksanaan. Nah, di situ kita lihat bisa secara sumatif, artinya selama berjalan, nah itu dilakukan perubahan-perubahan. Yang kedua adalah kita melihat pesanan itu atau yang diinginkan oleh unit itu untuk mengganti kemungkinannya. Nah, mengganti itu ternyata ini tidak bisa diberi, tetapi diberdayakan. Seperti contoh KUB, kelompok usaha bersama. Itu dia tidak boleh diberi, gitu, tapi diberdayakan dengan modal, dengan usaha, dengan kelompok. Jadi jangan hanya diberikan itu, tapi dipemberdayakan. Iya, diajari segala macam, dikasih kerjasama dengan yang lain, gitu. Untuk terarahnya pelayanan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial agar berlangsung efektif, efisien, jelas terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan permasalahan sosial yang ada, peran Puslitbangkesos sangatlah krusial. Pak, ketika kita bicara kebijakan dari hasil penelitian, Pak, sebenarnya wacana penting apa sih Pak yang jadi latar belakang itu Pak? Ada 3. Yang pertama itu adalah kita lihat dulu dari materi apa, hal-hal apa yang diperlukan di situ. Misalnya pendampingan. Nah,
lalu kita lakukan penelitian ke satu tempat, misalnya panti ya. Jadi panti itu misalnya antara lanjut usia dengan anak dengan wanita rawan sosial itu beda pendampingannya. Baru yang ketiga adalah kita lakukan hasil penelitian itu adalah misalnya untuk lanjut usia itu satu pendamping itu hanya bisa 15 orang, untuk anak-anak 20 orang. Kenapa? Ada beda. Nah, karena penanganannya juga akan beda. Kalau lanjut usia kan kita tidak bisa paksakan, harus dengan lemah lembut pengetahuan. Tapi kalau anak-anak bisa. Nah, seperti itu. Jadi 3 langkah itu. Nah, yang terakhir tadi, yang ketiga tadi, baru kita kembalikan kepada unit kerja yang bersangkutan untuk bisa menggunakan ini loh. Itu pendampingan. Yang kedua, waktu untuk melayani anak-anak itu mungkin bisa 3 bulan atau 4 bulan karena dia harus kerja, harus sekolah. Tapi kalau lanjut usia dia nggak terbatas karena dia disuruh kerja kan nggak mungkin, hanya nunggu waktunya dia. Jadi pelayanan namanya. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, program bantuan sosial tentulah sangat dibutuhkan. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan berbagai macam persoalan. Isu-isu bansos ini apa sudah ada penelitiannya, Pak? Kalau bansos itu urutannya adalah ke BPNT. Nah, sekarang ini adalah sembako. Nah, jadi pelaksanaan kegiatannya itu sudah ada pedomannya, ya, sudah ada pedomannya yang wajib diikuti oleh tim daerah, namanya tim koordinasi di provinsi, di kabupaten sampai kecamatan. Nah, itu sebetulnya kalau pedomannya ini sudah bagus. Nah, kalau tadi disinggung atau dikaitkan dengan penyelewengan segala macam, nah itu di pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan itu kalau kita lihat itu ada celahnya. Cuman kalau Puslitbang tidak sampai ke situ. Kita hanya melihat ini loh, ada perbedaan antara pelaksanaan dengan pedoman. Makanya kita evaluasi di mana bisa evaluasi pelaksanaannya dari awal sampai akhir atau bisa pada proses pelaksanaannya. Jadi apakah sembako itu sampai kepada klien atau keluarga penerima manfaat atau tidak, sampai di situ kita. Nah, baru kita ada kesimpulannya. Oh, ternyata sampai, bermanfaat. Ternyata tidak sampai. Kenapa? Nah, kita kasih solusinya atau rekomendasi. Berarti dalam hal ini selain melakukan penelitian ada rekomendasi-rekomendasi gitu. Pasti. Kementerian Sosial setelah ada rekomendasi dari Puslitbang Kesos ini, mereka itu bisa bikin kayak satu kebijakan nggak, Pak? Maksudnya agar merubah yang tadi kayak temuan tadi bisa dari hasil penelitian ini bisa dirubah untuk lebih baik lagi, Pak. Ada nggak pencegahan dari itu? Kalau pencegahan tentunya nanti setelah seminar kita akan dapat masukan dari unit yang bersangkutan, misalnya pengawasan tuh Inspektorat Jenderal. Nah, ternyata ada hal-hal tertentu yang perlu kita lihat di situ dari temuan kita. Nah, itu tindak lanjutnya adalah Inspektorat Jenderal. Nah, dia yang menentukan nanti penyimpangan, berapa penyimpangannya. Nah, kalau kami hanya menemukan ini loh, ada potensi masalah di sini yang perlu diklarifikasi, diperbaiki untuk pedomannya. Dalam mempublikasikan jurnal penelitiannya, Puslitbang Kesos sudah melalui e-jurnal. Tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menggeser pola penerbitan jurnal dari tercetak menjadi elektronik. Selain mudah diakses, jurnal elektronik menjadi salah satu gerbang peneliti di Puslitbang Kesos dalam meningkatkan jurnal lokal menuju nasional maupun internasional. Saya pernah mendengar, Pak, di sebuah media, Pak, ada pernyataan dari Prof. Trinuke Pujiastuti dari LIPI, Pak. Sebenarnya di kementerian lembaga itu sudah memperhitungkan riset sebagai dasar kebijakan untuk membuat kebijakan.
Tapi ada permasalahan menurut beliau itu tidak semuanya hasil penelitian bisa dijadikan dasar kebijakan, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri sebagai peneliti seperti apa, Pak, melihatnya? Jadi kita tambahkan yang pertama itu, satu, kepentingan lembaga itu apa, unit kerja itu apa. Nah, kepentingannya adalah ketika satu program dilaksanakan, mengapa ini tidak jalan? Nah, disitulah pentingnya di situ ada penelitian di situ. Oh, ternyata ada hal tertentu, yaitu mungkin sarana dan prasarana tidak dilakukan. Nah, yang kedua dari keinginan lembaga itu atau unit kerja itu adalah untuk memperbaiki bagian apa yang harus diperbaiki. Apakah bagian waktunya, apakah bagian sarana dan prasarananya, atau pendampingannya. Nah, memang akhirnya pilihannya kita misalnya 3, tapi lembaga atau unit kerja itu berhak menentukan, wah ini nggak bisa, saya hanya melihat di pendampingannya saja, bahwa pendampingan itu harus yang profesional, bukan hanya pendampingan begitu toh. Dia punya pengetahuan pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ini kita. Jadi 3 kita lakukan rekomendasi, dia pakai 2 nggak ada masalah. Nah, pentingnya di situ. Untuk di Kementerian Sosial sendiri, Pak, sudah berapa persen sih, Pak, kebijakan yang berbasis riset dan data, Pak? Perkiraan saya tuh sekitar 40%. Masih 40%, Pak, ya? Iya, karena apa? 40% itu sudah disebut bobotnya, dalam arti sudah digunakan. Masih ada 20% lagi yang masih dipertimbangkan. Nah, 20% ini adalah selera. Jadi selera pembuat kebijakan itu kan beda. Jadi kalau ketika dia nggak cocok, dia nggak ambil. Karena beda pemikirannya dia dengan visi misi masing-masing. Itu yang saya lihat. Bagi saya melihat seorang peneliti adalah profesi yang penting dan mulia. Karena sebetulnya dia bekerja tidak untuk kepentingan dirinya, tapi untuk banyak orang lainnya. Untuk kesejahteraan orang lain, dan untuk kehidupan orang lain agar menjadi lebih baik. Untuk kebijakan dan riset, seharusnya bisa menjadi 2 hal yang berlangsung dalam satu tarikan nafas. Jangan melihat keduanya sebagai hal yang terpisah. Penggunaan riset berbasis data adalah aspek penting dalam keberhasilan kebijakan publik. Riset yang kuat dapat mengidentifikasi masalah dengan lebih tepat dan membantu dalam merancang opsi kebijakan yang paling efektif.